Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-158. Nah, pada episode spesial part ke-157 sebelumnya itu, akhirnya kita diperlihatkan masa lalu Code ketika pertama kali bertemu dengan Jigen. Singkat cerita, Kawaki menanyakan kenapa Code sangat menghormati Jigen padahal dia adalah orang yang sangat kejam. Karena perkataan Kawaki, Code pada akhirnya juga bingung dengan dirinya sendiri. Setelah mengingat semua itu, akhirnya Code sekarang sadar dan memahami perasaan Kawaki. Lalu dia mulai mengakhiri hidupnya sendiri dan menyerahkan semuanya kepada Kawaki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kawaki yang tiba-tiba berhenti karena melihat Code yang tersenyum ke arahnya. Setelah Code tersenyum, tiba-tiba dia menggunakan tanda cakar dan memasukkan tangannya. Terlihat tangan Code sekarang tepat di atas tubuhnya. Sambil tersenyum, Code langsung melakukan laser peledak di tangannya dan menghancurkan dirinya. Melihat kejadian tersebut, Kawaki pun sangat terkejut. Tak hanya itu saja, Naruto dan Sasuke dewasa yang menyaksikan itu juga terkejut. Dengan raut wajah yang masih tidak percaya, Kawaki berkata, "Dia tersenyum ke arahku dan menghancurkan dirinya sendiri. Baru kali ini aku melihat kau tersenyum." Di sisi lain, Naruto pun menghampiri dan menepuk pundaknya. Dengan raut wajah yang sedih, Naruto berkata, "Tatapan itu, sepertinya dia menyesal dengan perbuatannya. Dan senyuman itu dia seolah-olah mempercayakanmu untuk mengatasi masalah ini." Mendengar perkataan Naruto, Kawaki membalas, "Untuk apa aku bersimpati pada orang sepertinya? Dia pantas mendapatkannya." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki mereskan kepelan tangannya sambil berkata dalam hati, "Kok sialan? Kenapa kau?" Adegan pun beralih ke Sarada, Eida, dan Himawari yang berada di tengah medan pertempuran. Sarada berkata, "Sudahlah Himawari, ini bukan salahmu." Eida membalas, "Yang dikatakan Sarada itu benar. Lupakan semua itu dan kita harus pergi dari sini." Setelah didukung oleh mereka, Himawari boleh bangkit kembali sambil berkata, "Terima kasih semuanya. Perjalanan kita masih belum berakhir." Di sisi lain, Eida berkata, "Ayo, kita harus pergi menemui yang lain." Ketika mereka baru saja melangkah, tiba-tiba ada tembakan laser peledak ke arah jalur mereka. Ternyata serangan itu berasal dari Gyakume. Gyakume berkata, "Kalian mau kemana? Pertarungan baru saja dimulai." Adegan pun beralih ke Ginso Otsutsuki. Terlihat dia langsung berubah ke wujud aslinya. Dengan raut wajahnya kesal, Ginso berkata, "Selalu saja ada pengacau." Di sisi lain, Borushiki pun menghampiri Daimon dan Mitsuki. Melihat Borushiki, Mitsuki berkata, "Momoshiki." Sementara itu, Daimon pun tersenyum sambil berkata, "Ada apa, Momoshiki? Kau ingin bertarung denganku?" Mendengar perkataan Daimon, Borushiki membalas, "Ada hal yang lebih penting daripada bertarung denganmu, yaitu menggali informasi lebih dalam dari orang itu." Dengan raut wajah yang heran, Mitsuki berkata, "Bagaimana kau bisa mengambil alih tubuh Boruto? Bukankah Boruto sekarang sedang hilang ingatan? Seharusnya sulit bagimu untuk mengambil alih." Mendengar perkataan Mitsuki, Borushiki pun tersenyum dan berkata, "Ini adalah kemauan Boruto sendiri." Mendengar jawaban Borushiki, Daimon dan Mitsuki pun terkejut. Adegan pun beralih ke flashback ketika Boruto sedang berbicara dengan Momoshiki. Boruto berkata, "Kau ingin membantuku? Bagaimana caranya?" Momoshiki membalas, "Dengar, sekarang kau sedang hilang ingatan. Melawan musuh pasti akan cukup sulit bagimu. Apalagi kau tidak tahu kekuatan detail mereka. Supaya kau tetap bertahan, biar aku yang menggantikanmu untuk melawan mereka. Karena aku sudah paham dengan kekuatan mereka. Ini tergantung keputusanmu. Bagaimana, Boruto?" Terlihat Boruto mulai menutup matanya dan terdiam sejenak. Setelah berpikir cukup lama, Boruto membalas, "Baiklah, aku setuju." Mendengar jawaban Boruto, Momoshiki pun tersenyum. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Borushiki melihat ke arah Ginso sambil berkata, "Aku punya pilihan untukmu. Aku akan membiarkanmu hidup dan bebas dari sini.
Mendengar perkataan Borushiki, Daemon dan Mitsuki pun terkejut. Daemon berkata, "Apa yang kau katakan?" Borushiki melanjutkan perkataannya, "Tapi sebagai gantinya kau harus memberikan informasi tentang Otsutsuki yang bernama Kairos." Tak lama setelah Borushiki mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Ginso tertawa. Di sisi lain, mereka pun heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ginso. Ginso berkata, "Kau ingin aku memberitahumu informasi tentang Tua Kairos? Jangan harap kau bisa mendapatkan informasi itu dariku. Walaupun kau seorang dewa Otsutsuki, Tuan Ginso memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat darimu. Dengan satu buah cakra lagi, dia akan menjadi dewa yang sesungguhnya. Lalu dia akan bisa mengatur alam semesta ini dengan kekuatannya." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Ginso terkena Kiro rasengan di bagian perutnya. Karena hal tersebut, Ginso pun terjatuh dan merintih kesakitan. Adegan pun beralih ke Borushiki yang sedang mengangkat jarinya ke depan. Dengan raut wajahnya serius, Borushiki berkata, "Sepertinya fungsi otakmu sudah menurun karena orang itu. Sudah kubilang, kau tidak akan bisa menang melawanku bagaimanapun caranya." Di sisi lain, Daemon mulai berlari ke arah Ginso sambil berkata, "Kau tidak akan bisa kabur lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Daemon langsung melompat dan bersiap untuk menyerang Ginso dengan kakinya. Ketika Daemon makin mendekat, tiba-tiba Ginso berubah wujudnya menjadi Eida. Melihat hal tersebut, Daemon pun terkejut dan langsung membelokkan serangannya. Terlihat kaki Daemon sekarang berada tepat di sebelah kepala Ginso. Tak hanya itu saja, tanah yang diserang oleh Daemon hancur total karena serangan tersebut. Dengan raut wajah yang heran, Daemon berkata, "Kaida." Di sisi lain, Ginso memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Daemon. Terlihat Ginso langsung menancapkan banyak besi hitam ke tubuh Daemon. Tak sampai di sana, Ginso langsung menendang Daemon hingga terlempar jauh dan terjatuh. Melihat kejadian tersebut, Borushiki berkata, bisa-bisanya dia tertipu dengan perubahan wujud itu. Adegan pun beralih ke Ginso Otsutsuki kembali. Sambil tersenyum, Ginso berkata, "Ternyata ikatan batin dan cinta manusia itu sungguh mengerikan. Itulah salah satu kelemahan fatal manusia." Adegan pun beralih ke Mitsuki yang menghampiri Daemon yang terluka. Dengan raut wajah yang khawatir, Mitsuki berkata, "Apa aku bisa bergerak, Daemon?" Daemon membalas, "Ya, aku bebas saja." Terlihat Daemon langsung melepaskan besi hitam yang menancap di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Daemon langsung berdiri kembali dan berkata, "Entah kenapa tubuhku berhenti bergerak setelah melihat wajahnya. Tapi sekarang tidak akan terulang kembali." Di sisi lain, Borushiki langsung melempar shuriken ke arah Ginso. Namun Ginso dengan mudah menangkap shuriken tersebut. Di sisi lain, Borushiki tampak diam dengan pedang kusanagi yang ada di tangan kanannya. Sambil melihat ke arah Borushiki, tampak Ginso meremehkannya sambil berkata, "Shuriken, kau kira ini bisa melukaiku? Hei Momoshiki, sejak kau berada di tubuh anak itu, seranganmu malah tidak seperti seorang shinobi." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Borushiki langsung menggunakan Hiraisen dan memotong kedua tangannya di sebagian tubuhnya. Terlihat Ginso sangat terkejut dengan gerakan tersebut. Tak hanya itu saja, Ginso hampir kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah. Karena hal tersebut, Ginso langsung merubah wujudnya kembali. Lalu dia langsung melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Ketika melompat ke belakang, ternyata Daemon sudah ada di belakangnya untuk menyerang. Namun Ginso dengan cepat menahan serangan tersebut dengan taijutsu. Tak sampai di sana, Daemon langsung menggunakan kakinya untuk menyerang Ginso kembali. Akan tetapi Ginso berhasil menangkap kaki Daemon dan langsung melemparkannya ke bawah. Saking kuatnya lemparan tersebut, Daemon terhempas ke tanah hingga hancur. Terlihat tempat Daemon terjatuh sekarang dipenuhi oleh asap yang tebal. Melihat hal tersebut, Ginso langsung melesat dengan cepat ke arah Daemon sambil menembakkan laser peledak. Namun ketika laser itu meledak, ternyata Daemon sudah tidak ada di sana lagi. Dengan raut wajahnya heran, Ginso berkata, "Kemana orang itu?" Ketika Ginso lengah, Borushiki sudah berada di belakangnya dan bersiap untuk menebasnya dengan pedang kusanagi. Namun Ginso yang menyadari itu langsung membalikkan badannya sambil mengeluarkan tongkat besi. Lalu dengan cepat Ginso menang pedang Borushiki dengan tongkat besi. Ketika senjata itu saling beradu, Ginso tampak mulai menunduk karena serangan Borushiki yang cukup berat. Karena hal tersebut, Ginso langsung melepaskan tongkat besinya dan langsung menghindar. Ketika pedang Borushiki tertancap di permukaan tanah, Ginso langsung menyerang balik Borushiki dengan Taketsu. Namun secara mengejutkan, Borushiki langsung melepaskan pedangnya dan membelokkan serangan Ginso. Dengan raut wajahnya serius, Borushiki berkata, "Kau kira aku hanya bisa berpedang?"
Setelah mengatakan hal tersebut, Borishiki langsung menggunakan teknik Juhoso Shiken di kedua tangannya. Lalu Borishiki langsung menyerang Ginso dengan tekniknya tersebut. Terlihat Ginso menangkis satu persatu serangan yang dilancarkan oleh Borishiki. Sambil menahan serangan tersebut, Ginso berkata dalam hati, dia jauh lebih berbahaya ketika tidak menggunakan senjata. Ketika mulai terpojok, Ginso mencoba untuk menyerang balik dengan tinjuannya. Melihat tinjuan itu, Borishiki langsung menggunakan telapak tangannya untuk membelokkan serangan dari Ginso. Ketika tangan Ginso sudah berada di sampingnya, Borishiki langsung mematahkan tangan kiri Ginso. Tak sampai di sana. Sebelum Ginso sempat berteriak kesakitan, Borishiki langsung menyerang tubuh Ginso dengan telapak tangannya dengan sangat cepat. Lalu Borishiki melanjutkan serangan Taiketsu hingga Ginso terpental sangat jauh. Terlihat Ginso sekarang berbaring dengan luka yang cukup parah. Di sisi lain, Borishiki mulai berjalan ke arahnya sambil menyerap cakra planet. Di saat yang bersamaan, angin Usuike mulai menyembuti Borishiki. Sementara itu, Ginso langsung menggunakan tekniknya untuk memulihkan lengannya yang patah. Dengan raut wajahnya panik, Ginso berkata, aku harus mencari cara untuk membuat mereka lengah. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dia langsung bangkit kembali dan langsung berlari ke arah Ginso untuk menyerang. Sedangkan Borishiki dia langsung menggunakan Hiraishin dan tiba di depan Ginso. Terlihat Borishiki langsung menyerang wajah Ginso dengan Uzui Rasengan. Namun secara tiba-tiba Ginso merubah wujudnya menjadi Konohamaru. Melihat wujud Konohamaru, Borishiki tiba-tiba menghentikan serangannya sebelum mengenai wajah Ginso. Di sisi lain, Daimon langsung tiba dan bersiap untuk menyerangnya dengan tinjuannya. Namun Borishiki menahan pukulan Daimon. Melihat kejadian tersebut, Daimon dan Mitsuki pun terkejut. Daimon berkata, apa yang kau lakukan? Adegan pun beralih ke Borishiki yang mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Terlihat Borishiki sangat heran dengan dirinya sendiri. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya pertarungan Borishiki, Daimon, dan Ginso pun terjadi. Di dalam pertarungan tersebut, Ginso memanfaatkan psikologis Daimon dengan berubah wujud menjadi kakaknya. Tak hanya itu saja, sekarang Ginso berubah menjadi Konohamaru. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part 159. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.